Iya, yang di motor pada Steam ya, bantai, di steam ya? masuk ke steam. Gua kepikiran kan nyokap, jadi akhirnya tahu tuh masalah gua. Keluarga juga pada tahu, saudara gua di rumah. Nah, gua inisiatif nyodorin diri, gua ngakuin diri. Ternyata keluarganya minta segini nih, nuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Yoi. Tegar Parung pusatnya. Ini nih. Ini angkatan gue, ini tukang orang. Tapi itu udah clear ya itu. Udah clear ya. Katanya lu sempat dituntut waktu itu. Iya, sempat di ini juga gue dimasukin dulu sebentar. Oh iya, gue tahu. Iya. Oke, itu pas tragedi kalau nggak salah di Tataran ya? Iya, Tataran. Ya, cuma emang lagi emosi aja, pala lu belah ya. Iya. Di tukang belah pahlawan. Iya. Oke, gokil ini robot Parung nih, robotnya Parung nih. Oke, Gar, sehat Gar? Alhamdulillah. Gua waktu itu pas lulus kayaknya lu itu udah kerja dulu nih sebelum gue nih. Kerja dulu Masih enggak? kan? Masih tempat kerja yang lain. Sekarang yang kerja kemarin gue udah selesai. Sekarang fokus ke usaha sendiri sih gue. Gokil, punya usaha sendiri. Namanya usahanya apa tuh Gar tuh? Warkop Bumi Alim. Warkop Bumi Alim. Yoi. Tepatnya Di masih Bogor Timur sih. Bogor Gunung Timur. Putri, Cicadas. Gunung Putri dan kalian yang mau ngopi santai, Yoi. sharing-sharing ya Gar ya. Yoi, siap. Langsung aja ke Warkop Bumi Alim. Warkop Bumi Alim. Alim. Yoi. Itu menunya spesial, ada apa nih yang paling spesial ya Gar? Ada sih kopi andalan dari tempat gue sendiri. Apa itu namanya? Kopi Bumi. Banjir, itu emang udah ada namanya juga ya, Kopi Bumi Alim ya. Kopi andalan. Oke, kopi andalan. Itu biasanya Gar kalau lu usaha lu itu dengan rate berapa tuh harganya? Kalau gue masih setara sih sama pasaran yang lain gitu ya, masih 10-15 ribu. Oke. Iya, kan warkop ya, gitu. Gue juga masih merintis nih dari awal lagi nih buat usaha gue sendiri. Gue juga masih kayak ada menu-menu yang kopi sasetan juga ada, warkop, Indomie juga masih ada, gitu. Insya Allah pelan-pelan dah. Pelan-pelan yang penting mah itu kita yang penting mah kita bos. Betul. Kita Ya, sebesar apapun kerjaanmu tetap bosnya. Bosnya. Kita bosnya gitu. Iya. Berapapun kecil pekerjaannya, yang penting kita bos. Bosnya. Bos. Betul. Ya. Anjir, ini gue suka nih dari seorang yang dulunya beringas dan sekarang mencoba merintis dari merintis bangkit ya. Betul. Alhamdulillah. Semoga usahanya diberi kemudahan, kelancaran dan Tegar segera menikah lah. Belum nikah kan lo? Kayaknya lu duluan deh. Lu duluan. Oke Gar, sehat ya? Alhamdulillah. Gar. Kita kan cerita dengan nostalgia nih. STM ya, STM pasti banyak juga nih gue sejarahnya sama lu nih. Pernah perang bareng gitu ya. Pernah jalan bareng. Oke. Langsung nih Gar nih, gue pertanyaan pertama nih Gar, gue masih penasaran nih. Apakah lu dulu lu itu pertama masuk itu sekolah di Sasmita atau gimana? Di mana sih? Sebelumnya gue pernah sekolah di Bogor. Bogor. Iya. Oh, di mana tuh? Ada Negeri 2. Negeri 2 lu Negeri 2 Kota Bogor. Berapa bulan ya? Hampir setahun lah gue di DO. Terus pindah ke Sasmita. Oke, dengan alasan? Kelas 1 lagi gue di Sasmita. Dengan alasan? Iya, tawuran mulu dulu di Bogor. Nah, sama aja ya. Iya, sana juga sama. Gokil. Nah, kalau lu pindah ke Sasmita, kenapa lu milih pindah ke Sasmita? Kan padahal rumah lu di Bogor. Kalau buat gue ya, dulu abang gue alumni Sasmita nih. Tinggal di Sasmita dia sukses dah. Gue ngeliat, abang gue aja bisa gitu sekolah di sekolah di Sasmita nih, lanjut di Umpam sampai sukses kayak begini, ya. Kan bisa dibilang Sasmita itu basicnya kalian tuh ada tahu lah. Basicnya. Jadi gue juga awalnya masuk Sasmita nih ya, gue kira Sasmita ya sekolah biasa aja, sekolah swasta gitu ya. Tapi pas gue masuk, bocah-bocahnya gila pada serem ya. Oh iya. Pertama gue dikolekin, ini gue masih diem. Gue juga kan masuk Sasmita pengen ngincer ke ininya otomotifnya. Otomotifnya paling maju sih. Kalau dari tempat gue yang dulu sekolah dulu ya, beli alat praktek aja di Sasmita. Oke. Nah makanya gue liat nih Sasmita bagus gitu ya, makanya buat otomotifnya. Jadi karena ada dampak positif juga dari abang lu kali mungkin ya. Nah iya. Bisa jauh, berarti lu bolak-balik ke Bogor dong? Enggak.
Oh enggak. Gue dari kelas 1, kelas 2 tinggal di bengkel depan Sasmita. Oke, nggak gue tahu. Iya gue tahu. Itu kok bisa sih? Lu tinggal di situ? Ya itu titipan dari abang gue pertama dititipin di situ di bengkel. Oh dititipin lu? Iya, gue buat bayar SPP gue hasil dari di bengkel. Jadi lu di situ tuh? Di situ. Oh lu sambil sekolah sambil kerja? Sekolah sambil kerja, Goks, betul. Gue baru tahu loh. Sekolah dari kelas 1, kelas 2 tuh ya gue masih di bengkel. Kelas 2 gue sempet tuh ikut-ikut ribut nih. Gue lagi di bengkel, dijemput sama bocah-bocah Parung nih. Dijemput lah dia pada alasan katanya apa motornya rusak, minta benerin. Katanya pas gue ngikut nih, bukan benerin motor, diajakin gue. Anjir. Ya, pernah mungkin mereka udah pada tahu kalau lu itu veteran kali ya. Veteran dari sekolah Bogor. Kali mungkin penasaran nih, wah ada sekolah ini nih. Tahu nih diajak makanya. Biasa lu juga readyin terus. Ready terus. Okay. Karena emang dulu ya masih sekolah ya, masih seneng hal-hal begitulah, ribut gini ya. Udah gitu ngedengar kata bocah yang jemput gua nih musuhnya serem gini. Katanya pas diributin tatanya jebol gitu. Pernah pas Ultah Parung tuh. Pertama kali gua ngikut Sasmita sih yang Ultah Parung kelas 2. Ya, ini nanti ntar ada saya. Nah, sebelum lu melanjutkan bahas peributan nih ya. Awal lu ribut nih. Gue mau tahu nih. Awal ribut. Iya. Yang di Sasmita. Enggak, awal ribut lu selama lu tawuran. Selama tawuran. Iya, awal lu mungkin SD, SMP atau orok lu pernah diperang di perut kan? Gua SD. Oke. SD pernah ribut. Ada di tempat gue ya, namanya di lapangan tuh. Oke. Di lapangan Robule. Bocah udah temen gua ribut nih ya, jeder. Itu SD? Iya, pedang. Anjir. Palanya SD. Dari situ tuh. Pertama gua jebol mulu pas SD mah. Kalah gua ya. SMP udah lumayan tuh. Ternyata teman-teman gue juga pada seneng ribut lah pas SMP. SMP gue sampai gabungan berapa sekolahan tuh gitu gue ributin daerah Citorop. Kan daerah Citorop kalau buat gue ya serem lah, banyak yang ribut ya, gue ributin daerah Citorop. Terus lagi pas gue SMP daerah Cibinong gue ributin, SMP Cibinong. Oh di SMP tuh? Iya, kelulusan gue tuh di jalur Brigade Bogor? Iya. Itu pernah tuh gue tutup jalan tuh pas kelulusan SMP. Buh, gila. Lanjut. Dari situ gue pas gue STM ya gue masuk itu dulu sebentar tuh sekolah dulu gue ribut nih. Tentunya gue sekolah negeri, sekolah bagus lah. Oke. Gue banyak banget gue cabut nih. Akhirnya gue di DO. Oh SMP? SMP di DO. Anjir, kan coret-coretan kan? Kalau SMP? SMP enggak, gue SMP sampai lulus. Ya. Sampai lulus. Dan akhirnya gue lulus. Masuk negeri dulu nih. Negeri 2 Kota Bogor. Gue di DO gue dulu. Gara-gara tawuran? Gara-gara cabut gitu ya. Terus lagi gue datang sekolah kan kalau gue berangkat sekolah dulu naik Kopaja gitu. Gue berangkat sekolah nih ya. Kalau berangkat naik Kopaja kalau duluan nih. Kalau gue di Kopaja ada musuh mau naik nih. Ribut dulu. Kalau gue kalah gue turun. Akhirnya gue kesiangan. Tapi tetap tuh gue nyampe sekolahan, gue nyampe jam 11 mulu nyampe jam 11 sama guru disuruh pulang mulu. Kadang sekali-kali gue masuk nih, gue sagok rokok lah security-nya nih biar masuk. Gue masuk, pindah sekolah, gue. Oke, jadi lu kelas berapa itu di DO? Kelas 1. Kelas 1? Iya. Udah bangor lah lu ya? Bangornya sih emang karena ini lingkungannya juga, gue ke bawah-bawah, jadi ya udahlah. Udah gue akhirnya keluar tuh di DO, pindah ke Sasmita. Nah, di sini. Gue tadi Sasmita mah niat gue nih ya buat niat baik gue pengen. Sorry, tadi ada gangguan teknis atau kesalahan teknis. Baterainya, memorinya full. Lanjut ya, kita tadi bahas apa nih? Tadi lu masuk Sasmita. Oke. Lanjut. Gue niat awal sih masuk Sasmita buat jadi anak baik gitu ya. Oke, benar. Biar kan karena gue juga tinggal di bengkel nih, di mes. Di mes bengkel. Gue pagi gue sekolah, pulang sekolah ganti baju, sholat dulu, langsung ikut gawe di bengkel. Terus kayak gitu tuh. Terus ya gitu dari pas gue sekolah nih gue nongkrong sama nongkrongan anak-anak emak. Iya. Sama anak Maugi, almarhum Matitin. Terus gue ke bawah di situ tuh pada nanya, "Oh, lu rumah di Bogor?" kata dia gitu. "Iya, gue rumah di Bogor." Nah, setiap ada acara ribut gue diajak terus tuh. Diajak. Pertama kali gue ribut
itu yang pas ultah parung, Oke. kelas 2. Itu ada videonya. Itu gue ketangkep buka baju. Untung gua gak ketangkep yang gua pakai luar hitam tuh. Video ada kok. Ada itu. Iya, ada. Lu gak ketangkep. Gua gak ketangkep. Yang lu buka baju di Citralek. Iya, itu Iya. di Citralek depan tuh. Depan polsek. Depan polsek. Untung gua gak ketangkep itu. Itu sama. Iya, Oke, gabung kita gabung. ya, gabung. Nah ini nih kronologinya ini nih. Ini. Nih kita ngomong nih. Itu gimana? Kan pertama kita ribut dulu tuh di BL. Oh iya, ada kawi. Warga. Iya, yang mana? Yang ada kawi terus pantengin warga. Ada Tuh, videonya. tangkap. Gitu digiring tuh. Sama tuh mobil, motor pada ngegiring ke Citralek. Sebenarnya itu warga pengen kita hantem. Cuma Iya, yang di Tahu nggak motor, sih? yang di motor Iya. pada pengen ngeributin Ah. tuh. Iya. Bukan gue di motor pasukan. Iya, lu yang ribut. Lanjut. Nah, dari situ digiring tuh ke baju semuanya tuh. Akhirnya itu ultah itu nggak jalan jadi gitu, udah sampai mentok di situ. Jadi pas malam tuh gue dipulangin tuh, balik juga dijemputin sama guru juga tuh gitu. Dipulangin satu, gue pulang lah. Katanya malam udah malam mah udah pulang aja katanya. Nah, itu gue pertama ribut situ. Gue nggak kebagian ribut juga, lu ribut tuh gitu pas di motor yang ada kawi mantekin, terus warga mantekin, ributin. Terus kedua ribut yang sama bistek, inget gak lu? Tapi itu yang pas di Ulta Parung itu nggak ribut ya? Enggak, hari itu Katanya dia. yang pas itu kan pas dipantengin warga itu ada yang bantai kawi kayaknya deh. Iya, yang di Iya, motor ke pada setim ya, bantai, di setim ya? masuk ke setim. Tuh bocah gue dengar kabar pas malam ya. Katanya tuh bocah parah juga tuh naik ke tembok tapi pantatnya dikin tuh sama Nasasmita tuh. Wah iya, tuh ya. Kayaknya dia nih lakunya nih. Kalau gue ketangkep gue, dibuka gue baju. Tapi ada nggak sih? Gua kan nggak tangkap deh. Kalau buat enggak di motor semua. Itu berapa sih? Banyak banget itu sekarung. Dulu mah buatan Pak Bay dibuat. Bang, street inilah. Gila. Gue kira bakal ribut atau tanggap. Ya, udah. Apes. Oke, itu mungkin klarifikasi ya itu, tapi kita dimalamin ya. Dimalamin. Di malam polsek ya? dibalikin, iya. Suruh pada naik angkot gua. Anjing, gokil. Jadi itu sebenarnya nggak itu doang sih yang mantekin, itu gara-gara yang mantekin sih kita jadinya chaos. Gue kira Oke ya, lanjut guys. Setelah itu pasti kan setelah lu dipulangin tuh, berarti pada mencar, nggak jadi ribut. mencar, beda. Gue ngikut ke anak Depok. Gue ke anak Depok dulu gitu, gue dibawa. Gue kan kalau mau pulang ke bengkel, kan gue balik ke bengkel ya. Kalau mau pulang ke bengkel jam segini ngeri gue, ngasih ketahuan sama anak bengkel. Jadi gue pulang tengah malam tuh, dibawa anak Depok dulu. Terus ribut sama bistek tuh pernah tuh. Ribut sama bistek parah tuh gitu tuh, pecah pas nyekar ya. Nyekar tuh bocah bistek pokoknya jatuh, buset dibagi dah, disayurin. Iya, lu pelakunya ya? Iya lu. Enggak, gua nggak ada. Gua masih ngurusin belakang. Emang Gua gua ada waktu tapi itu gua ngurusin belakang. sempet gue pusapin dulu tuh pas ribut. Gue pusapin, ribut, Pas nyekar ya? nyekar. Ribut abis tek. Lanjut. Sekarang ribut sama bistek kan? Iya. Ribut, tapi sama bistek mah slow sih, nggak ada bau-bau sih tuh. Ya, Itu enak tuh. Pas baliknya doang, baliknya ada suruh pada balik gitu doang. Tapi itu posisi lu kan pada di rumah udah menang ya itu ya? Udah menang. Tapi udah di rumah. Udah nyampe jarah. Udah nyampe jarah tempat nyampe kediaman jarah. rumah almarhum ya. Iya. Nah, tapi katanya nyamperin tuh. Si nyamperin bener. Pas di Bobo tuh banyak banget ternyata gila diambilin semua. Iya, di tas gue ada nih. Oh. Terus di tas gue juga ada obat. Dulu kan gue sakit tuh kaki gue tuh. Pas tas gue dibawa, gue samperin. Gue minta tas gue, biarnya ambil aja, tasnya jangan. Oke. Ada obat gue soalnya. Oke. Tapi nggak diambil tasnya. Agak gue minta, gue maksa gitu. Dibalikin. Itu 21 Oktober ya. Hafal, gue masih ingat gue. Pelakunya nih sebenarnya dia pelakunya nih, pelaku kejahatan anjir, pelaku jahat kala itu ya kan. Iya. Tapi sekarang mau udah jauh lah ya. Udah jauh dari sifat kayak gitu. Terakhir itu doang gue terakhir ribut tuh pernah tuh yang lu jenguk tuh di terminal. Nah, itu. Gimana tuh? Itu mah udah
Gila sih itu mah, satu kampung royok gua kayak itu mah. Di mana sih? Di Parung. Oh, di Parung. Iya, gua tadi ya ngelihat bocah-bocah pada mau ribut, gua lagi nongkrong. Tuh. Pas seragam aja dulu. Oh, yang seragam dulu. Seragam aja dulu. Seragam. Yang ini, Gil. Yang bocah kena. Anjing. Gila. Ini serem banget sih asli, ini serem banget. Tuh bocah pada kena. Nih. Sampai kebelah kayak dalam ini pala ini. Iya. Sampai nuntut Itu, ya. Nuntut. Lu katanya sampai jual motor ya. Iya. Nah, itu Gar gimana, Gar? Itu bocah menang banyak dah itu. Gini. Kronologinya dari awal tuh, Gar. Gimana tuh? Apa janjian apa gimana? Tapi ini udah diklarifikasi ya, gue udah damai sama dia. Iya, soalnya dia juga udah cerita kok. Udah cerita, udah mediasi nih keluarga gua sama keluarga dia dah soal masalah itu. Jadi awalnya gua mau balik sekolah. Ada teman gua nih. Gua udah deretan nih, kata gua rapat. Jangan sampai jebol gitu ya. Soalnya dia ramai banget pulang sekolah nih. Kawi. Gua lewat, bener bae digos sama dia. Disabut tuh teman gua, kena yang paling belakang. Iya. Jatuh jeder ya. Gua pada turun nih. Oke. Gua ributin dulu. Gua kecotin nih, kata gua nih motor bawa yang jatuh tuh ya. Gua udah hampir menang tuh gua. Kata gua nih motor bawa, gua masih ributin nih tos-tosan nih. Ternyata tuh motor nggak dibawa. Gua cabut ya, gua jebol ya. Kalah orang gua di pulang sekolah ramai banget ya. Gua cabut nih. Motor yang temen gue beli dibawa sama ininya, dimasukin sekolah dia. Sama security sekolah dia. Oh, Kawi. Sama Kawi. Terus. Dimasukin tuh sekolah Kawi. Nah, dari situ tuh gue lihat temen gue sudah pada berdarah tuh jatuh dari motor. Nah, sorenya dia ajakin janjian sama dia. Diajakin janjian dah. Ngebalikin nih motor lu kan di sekolah Kawi katanya gitu ya. Suruh diambil sama keluarganya tuh. Terus lagi dari bocah gua nggak terima nih karena banyak luka tuh. Ada si Ambonoyah tuh. Ambonoyah ya. Ambonoyah. Dia pada luka, Ambonoyah ngomongin, "Bang, balesin dendam gua, Bang," gitu ya. Terus juga gua kan masih kelas 2 tuh. Abang kelas gua juga ngomong, "Balesin dendam balesin luka bunyi Gar, bocah Parung Gar," gitu ya. Banyak amanat nih di omongan gua nih. Wah, pas ribut, gua janjian ya sore abis hujan tuh. Ribut bentrok tuh. Emang dari awal gue niat bakal ngebales nih. Gue kasihan juga bocah yang jatuh tuh. Gue bales ribut, kagak ada apa-apa dulu. Kagak ada perlawanan. Gue tangkis sekali, sabet. Ini nih. Gue sabet nih. Ini bukan kena di ujungnya Ki. Kena di dalamnya. Oke, di sini ya. Di dalamnya. Pas tengahnya kena di dalamnya. Cepet aja. Dia masih kuat tuh, masih lari. Gue kejar terus. Tuh kalau kena sekali lagi udah wassalam dah. Soalnya tuh bocah kena segitu doang ya. Gede sih dia. Iya benar-benar gede banget. Iya, langsung koma. Bocahnya? Iya, dibawa ke Jakarta. Anjir. Koma katanya tuh, gue denger koma. Akhirnya ternyata gue kira yang gue bagi bocah bandel gitu, bocah biasa gitu ya. Ternyata bocah ini katanya bokapnya bocah ikut-ikut doang. Akhirnya dia lapor keluarganya, dicari tuh gue hampir sebulan gue nggak kena tuh. Akhir sebulan langsung gue rumah gue coba kan kira di Gunung Putri nih di Bogor Timur, disamperin ke rumah gue. Kok tahu? Nggak tahu dah, itu tahu dari mana. Nah, nyampe situ nyari ke rumah gue, Ustaz. Buat tuh kalau kena gue kayak tuh, tapi di rumah gue nggak kena juga. Gua kepikiran kan nyokap, jadi akhirnya tahu tuh masalah gua. Keluarga juga pada tahu, saudara gua di rumah. Nah, gua inisiatif nyodorin diri, gua ngakuin diri. Gua minta temenin abang gua nyodorin diri, gua datang sendiri ke polseknya. Gua ngakuin, "Pak, saya ngebacok, saya pelakunya." Udah. Dipeluk gua tuh ya, dibawa ke dalam tuh. Udah di Sawangan, dibawa gua ke dalam. Gue datang jam 9 malam, didiemin dulu gua sampai pagi buat di BAP. Di BAP, mau di BAP gua ada tuh lama tuh di BAP dulu. Di BAP ini dihabisin juga gua pelan-pelan aja sambil ngomong ya, sambil nanya teman kamu siapa aja gitu ya, sambil dipukulin gue pelan-pelan, makin lama makin kenceng nih. Wah, udah
gua terbuka, gua jujur gitu ya ke polisi, tetap pelakunya gua karena korbannya cuma satu. Yang ngebagi juga cuma satu orang. Iya. Akhirnya gua doang yang nahan. Ditahan gua. Ternyata jelas kan dia nih, ada kok videonya, nanti gue share di bawah ya. Anjir ini sadis sih. Kepalanya bisa dibilang gue saksi ngeliatnya. Iya. Gue dikasih tahu guru itu, udah ketahuan guru. Gua di sini kayaknya masih ada juga di akun lama gue nih. videonya. Fotonya, Oh, fotonya. foto palanya. Waduh. Nah, boleh tuh nanti tuh. Iya. Anjir nih. Tuh bocah dulu mah kata teman-temannya ya, sekarang jadi kurang inilah. Eling lah. Iya, kurang eling lah. Diajak ngobrol juga kurang nyambung. Tapi sih menurut gue. Gua belum lama ini ya, kemarin udah lihat dia gitu ya, udah lihat bekasannya juga udah ketutup rambut tuh, kepalanya udah ketutup rambut. Gua sempat minta maaf sama dia. Gue sorry dulu kan emang namanya sekolah gitu ya. Gue minta maaf sama dia, ya udah dia juga nerima kok. Langsung sama kalau keluarga dia udah akrab juga sih. Dari situ. Iya, walaupun gue sempet ada hampir sebulan gue ditahan di tahanan buat nyelesain masalah itu tuh. Ternyata keluarganya minta segini nih nuntut. Nggak ngasih nominal gitu ya. Nuntut lah. Dari tuntutan itu mediasi keluarga gua sama keluarga dia. Oke. Akhirnya kata keluarga dia, ya udah emang dua-duanya salah nih, kan karena tawuran. Habis berapa digantiin sama gua. Keluarga lu. Iya. Katanya lu sampai jual motor dan Bukan jual lagi, motor gua kasih dia. Motor gua kasih motor, suratnya gua kasih ke dia. Sama duit juga dia habis di Fatmawati berapa kan dia lumayan tuh habis 12 jutaan ya. Dia ngambil ini nih, kalau nggak salah ya 32 jahitan luar dalam. Anjir. Itu tuh, soalnya getahnya juga pada keluar juga tuh. Anjir. Nah, dari situ udah akhirnya duit juga ngasih, motor juga ngasih ke keluarga dia. Ya udah. Akhirnya gue bebas tuh. Seinget gue sih gue 16 hari di dalam tahanan. Itu gue sama napi-napi di dalam gitu ya, ngobrol gini. Awal masuk gue dipukul dulu. Gua Tatar ya. Tapi lu ngelawan gak? Ngelawan gak? Buat pertama gue nggak ngelawan karena gue ibaratnya warga baru nih. Iya, gue masuk gue nggak ngelawan dadar. Tapi udah berapa hari gitu adalah orang sono ya, dia udah 3 bulan nggak pengen dipindahin ke lapas gitu ya. Udah gila gitu. Kalau buat kita mah kayak homo gitu kan. Gay di dalam tahanan tuh. Terus Kan gue dulu pas masih sekolah badan gue putih gitu ya. Masih bocah juga gue. Gue tidur badan gue digayangin. Iya, langsung gue timpah dia, ribut gue kira. Oh situ. Iya. Kalau bisa nangis mah gue pengen nangis gitu kan. Mata berkaca-kaca ya. Pukul-pukulan gue sama dia. Anjir. Ada aja ya. Iya. Terus lu 16 hari tuh di dalam polsnya. Akhirnya keluar. Iya. Dan guru katanya nggak sampai ke guru. Nyampe. Bu Sri Handayani ngejenguk, Iya. Pak Agung ngejenguk, Tapi Pak Kisnandar iya. ngejenguk. Tapi Demi Allah. nggak disangsi lu. Kagak. Karena apa? Gue salah satu murid teladan juga gue di Sasmita. Berprestasi lah ya. Berprestasi. Ya contoh Sama kayak lu. kepala sekolah. Nah, karena anak bengkel. Terus lagi kepala sekolah pernah tuh mobilnya rusak. Sama gue benerin. Oke. Iya, sedikit-sedikit gue masih ngerti lah soal mesin mobil. Iya. Tapi ya bener sih, ini nih yang harus kembangkan sebenarnya. Bukan kembangkan sih, jangan lu pikir gue tawuran tapi gue harus pinter juga. Enggak. Tapi itu mah maksudnya lu ambil nih dari pelajaran Tegar, lu fokus aja sekolah ya. Itu mah tawuran mah kalau tawuran karang ya yang gue pengen sampaikan, ketika ada yang nyolek duluan. Ketika ada yang misalkan lu pengen berangkat sekolah nih, terus dihadang, baru lawan. Jangan janjian ya. Laki-laki kan emang harga dirinya tuh mahal gitu ya. Kalau dicolek ya lawan lah. Kalau buat bandel ya bandel wajar. Laki. Iya, bandel wajar, asal jangan bego. Itu doang. Bandel wajar asal jangan bego, goks.
Yoks. Nah, ini gue pernah juga di Gadis. Setelah itu udah clear tuh akhirnya. Lu sekolah lagi. Udah sekolah lagi. Sampai lulus lah. Iya, tapi buat di bengkel gue ditolak. Oh, ditolak. Iya, udah nggak boleh tinggal di bengkel lagi gue karena kasus itu. Oh, karena terus lu tinggal di mana? Dari situ gue tinggal di rumah bocah, Kir. Oh. Di rumah lu pernah. Oh, iya. Terus ada di Sawangan di rumah Bia pernah. Jadi ya geser-geseran ya. Iya, kelas 3 di rumah Borok. Sampai lulus gue di rumah Borok. Oke, berarti lu Borok berjasa banget ya? Berjasa. Gua sahabat gua dia. Oke, sahabat yang nemenin lu lah ya maksudnya. Nemenin gua. Oke, nih. Kayaknya itu cukup menarik sih cerita lu. Ini karena gue tahu juga dia bagaimana di STM. Katanya lu bukan pendiri yang bawa basis parung sama bondol ya? Kalau buat basis parung kayaknya bocah lebih banyak nongkrong sama bondol. Oke. Tapi kalau buat ribut pasti yang dikolingin gua. Tim laskar lah lu ya. Tim perang doang. Tim perang doang gua. Pernah tuh ribut. Nah, acara enggak nih gue pengen tahu nih. Yang katanya lu itu pernah ribut di Ciseeng ya. Di UPS 2. Wah, iya. Ini katanya setelah ini lu kayak disantet. Bener. Coba lu klarifikasi Gar. Gimana tuh Gar lu gini?